Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Arif di pesantren Ramadan Online Insan Tama. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mudah-mudahan di pagi hari ini, di kesempatan hari ini, kita semuanya diberi kemudahan, kelancaran untuk melaksanakan aktivitas saum ini dan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, anak-anak insan tama yang soleh dan solehah, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan salah satu tema kajian yang sungguh sangat luar biasa. Selamat menyaksikan. Dan jangan sampai lupa anak-anak, seperti biasa kita bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar kemudian mendapatkan keberkahan dari amal ibadah kita, membagikan video kajian-kajian yang sungguh sangat luar biasa. Klik like, subscribe, dan share video-video kajian Insan Tama. Selamat menyaksikan Ramadan ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah atas kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali thalabul ilmi, kita bisa kembali menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan ataupun yang sunahnya. Dan atas nikmat panjang usia juga kita bisa bersua walaupun hanya lewat media. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak sekalian, sebelum Panana pada kesempatan kali ini menyampaikan materi, Panana mau tanya dulu kabar antum. Bisa jawab bersama-sama ya. Siap? Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, masih ada yang lemes kayaknya ya. Mentang-mentang puasa. Puasa jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan ya. Tetap semangat dong kayak Panana ya. Kita ulang sekali lagi boleh? Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, itu baru anak soleh yang semangat terus ya, walaupun sedang berpuasa. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, juga Umi dan Abi yang mungkin kebetulan pada kesempatan hari ini menyimak kajian materi dalam pesantren Ramadan Insan Tama 1441 Hijriah. Materi yang akan Panana sampaikan pada kesempatan kali ini temanya adalah kesabaran kunci keluar dari pandemi. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sikap terbaik kita dalam menghadapi wabah virus corona ini adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, ibadah, dan amal soleh kita secara sempurna. Karena hakikat kehidupan ini adalah ujian. Ujian ini sudah menjadi suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ketetapannya, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiril sabirin. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat tadi jelas bahwa ujian itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Semua umat manusia pasti akan diuji. Ujian ini untuk meningkatkan kadar keimanan seseorang. Seperti halnya sekolah, ketika antum mau naik kelas tentunya ujian dulu kan, setiap semester ada ujian. Atau mau lulus ya dan melanjutkan ke jenjang berikutnya harus ujian juga. Cuma bedanya kalau ujian di sekolah itu dikasih tahu dulu waktunya kapan kita akan ujian, sedangkan ujian dari Allah itu tidak dikasih tahu dulu waktunya. Kita harus siap, kapanpun kita harus siap ya. Ketika ujian datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus siap ya, siap siaga tentunya ya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ujian dari Allah itu dalam dua macam. Ada dalam bentuk kebahagiaan, ada juga dalam kesulitan. Dalam kebahagiaan misalkan harta yang melimpah, kemudian juga bahagia dengan keadaan kondisi badan yang sehat, pertumbuhannya juga pesat gitu ya. Kemudian juga kepintaran, itu juga kebahagiaan ya. Kadang kita lupa bahwa dalam bentuk kebahagiaan ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap beriman ya dalam kelebihan harta ataupun juga dalam kebahagiaan kita ya. Itu juga ujian. Ada juga ujian dalam bentuk kesulitan ya. Seperti tadi dalam ayat 155 surah Al-Baqarah ya. Allah menjelaskan bahwa kita akan diuji dengan kesulitan, dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta dan juga jiwa. Seperti halnya yang sedang kita alami sekarang ini ya Ananda ya. Kita sedang dihadapkan dengan wabah virus corona. Wabah virus corona ini telah menelan korban jiwa di berbagai negara. Bukan hanya satu atau dua orang, tetapi sudah puluhan ribu orang yang meninggal dunia akibat virus corona ini. Dan ini mengakibatkan kita semuanya merasa takut ya, merasa khawatir, was-was dan berbagai macam perasaan yang ada. Apalagi pemerintah untuk mengatasi virus corona ini dilakukan social distancing, lockdown ya, membatasi gerak rakyatnya. Sehingga kita tidak bisa bebas bekerja, tidak bisa bebas mencari ilmu ya, tidak bisa ke sekolah, libur panjang. Ini membuat jenuh kita juga ya Ananda ya. Anak-anak juga mungkin sudah kangen ke sekolah, seperti hanya Panana juga udah kangen, ingin bertatap muka sama antum semuanya di kelas ya, tertawa bersama ya, penuh dengan keceriaan di kelas ya, berbagi makanan, seru sekali ya waktu-waktu sebelum ada virus corona ini. Tetapi sekarang kita harus menghadapi kesulitan ini yang sangat luar biasa, mengganggu mental kita, jiwa kita tentunya, itu pasti. Tetapi insya Allah selalu ada hikmah dari setiap musibah. Kuncinya kita harus tetap bersabar. Karena dengan kesabaran, insya Allah Allah akan memberikan kabar gembira sebagaimana tadi Allah telah berfirman, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lantas orang yang sabar itu seperti apa? Dilanjutkan dalam ayat berikutnya di surah Al-Baqarah, yaitu ayat 156, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jelas ya, di sini kunci dari agar bisa keluar dari wabah virus corona ini yaitu dengan bersabar. Karena dengan bersabar insya Allah Ananda semuanya akan mudah diatasi. Seperti hanya dinas kesehatan memerintahkan kita untuk jaga kebersihan, cuci tangan,
kemudian juga jika bersin dan batuk harus ditutup, kemudian juga harus jaga jarak dengan yang lain ya, tidak boleh bersentuhan dulu gitu ya. Itu salah satu cara untuk mengatasi virus corona ini. Kalau kita bersabar, kita insya Allah akan patuh pada aturan tersebut, dan insya Allah Allah memberikan kabar gembira, mudah-mudahan segera mengangkat virus corona ini ya. Insya Allah kita harus yakin ya, karena janji Allah itu pasti, bukan PHP ya, bukan pemberi harapan palsu, bukan ya, tapi janji Allah itu pasti. Dan Allah memberikan sebuah kepastian yang membahagiakan kepada hambanya seperti tadi dalam firman Allah, yaitu kepada orang-orang yang bersabar. Untuk itu Panana menghimbau kepada semuanya ya, termasuk anak-anak didik insan tama yang solih-solihah, tentunya harus tetap bersabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi wabah virus corona ini. Sikap terbaik kita menghadapi pandemi corona itu yaitu dengan menguatkan ketakwaan kita, ibadah kita harus ditingkatkan, amal soleh kita harus tentunya ditingkatkan juga ya. Berbagi dengan orang lain menjadi solusi dari rasa takut ataupun juga rasa was-was yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang sekarang sedang ditimpa kekurangan harta, kekurangan sandang pangan. Mereka sulit mencari makan karena tidak bisa bekerja akibat dari lockdown yang diberlakukan oleh pemerintah ini. Tentunya dengan berbagi kita akan meringankan beban saudara-saudara kita. Jadi Panana juga mengajak untuk Ananda yang mempunyai harta lebih ya, untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Walaupun sedikit, tapi insya Allah akan sangat berarti dan berharga sekali bagi orang-orang yang sedang ditimpa kesulitan. Ananda sekalian yang dirahmati Allah, ujian atau musibah juga adalah cara Allah untuk mengundang kita atau hambanya untuk kembali dan memohon pertolongan kepada Allah. Ya, jelas sekali di sini ya. Kalau kita ditimpa musibah, orang-orang yang sabar maka akan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari mungkin ujian ini ditibakan kepada kita karena kita sering terlupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ujian ini, kita akan kembali meminta pertolongan kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar diberikan pertolongan, diangkat wabah ini dari muka bumi ini, agar kita bisa kembali hidup normal seperti dulu ya. Tentunya kita harus memperbanyak istighfar ya Nanda semuanya, perbanyak istighfar ya, menyadari kesalahan-kesalahan kita. Semoga saja dengan kita menyadari kesalahan kita, beristighfar kepada Allah, Allah akan segera menurunkan pertolongan kepada kita semuanya. Jangan lupa ya, setiap habis sholat minimal ya, setiap sholat 5 waktu kita membacakan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim sebanyak-banyaknya. Dan di dalam hati kita menyadari bahwa kita ini berlumuran dosa, banyak kesalahan dan kealfaan, sehingga Allah menurunkan ujian ini yang sangat berat mungkin ya bagi kita semuanya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kita menyadari akan hal ini adalah kesalahan-kesalahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Terakhir dari Panana, mari kita sadari bahwa ujian ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada cara yang terbaik untuk mendapat jalan keluarnya selain bersabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar dengan berikhtiar, bukan hanya dengan berpangku tangan, hanya berdiam diri, tetapi dengan berikhtiar mencari jalan keluar dari wabah virus corona ini. Salah satunya dengan taat kepada aturan-aturan yang sudah diberlakukan untuk kita bisa mengatasi wabah virus corona ini. Sabar dengan kita tetap bisa jaga jarak dengan yang lain, menjaga kebersihan dari diri kita, dimulai dari diri kita dan juga keluarga kita. Itu salah satu bentuk kesabaran kita dalam menghadapi wabah corona ini. Dan tawakal, setelah kita berusaha dengan sekuat tenaga kepada dengan apa yang kita mampu, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawakal kepada. Sekali lagi, Panana menghimbau kepada semuanya untuk senantiasa bisa
meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Tentunya juga kita harus bisa berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ananda sekalian, itu yang bisa Nana sampaikan untuk materi pesantren Ramadan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda soleh dan solehah, demikian pemaparan dari guru kita. Semoga di tengah wabah kondisi saat ini, pandemi corona, tidak mengerutkan niat langkah kita untuk terus datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, kita nantikan kajian-kajian berikutnya yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.